Misi kita hari ini punya dua fokus utama buat kamu pendengar. Pertama, kita mau membedah anatomi kecurangan yang namanya odengan. Kenapa praktek ini disebut-sebut sebagai tindakan membunuh teman sendiri? Terus yang kedua, Kasus Gus GNS itu kan? nah iya, kita bakal menginvestigasi skandal misteri aliran dana 18 juta rupiah dari Gus GNS yang ternyata plot twistnya uang itu nggak pernah masuk ke kantong juri. Hobi yang damai ini udah bertransformasi jadi industri raksasa yang riuh. Ada putaran uang miliaran rupiah, intrik politik tingkat tinggi, praktek mafia, sampai drama saling serang di media sosial. Sangkar burung itu sekarang lebih menyerupai arena gladiator finansial. Ekosistem ini berevolusi dari sekedar komunitas pecinta hewan, berubah jadi sebuah ekonomi bayangan atau shadow ekonomi yang hyper kompetitif. Dan mereka punya aturan main bawah tanahnya sendiri. Dan aturan bawah tanah inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan di penelusuran mendalam kita hari ini. Apa sebenarnya odengan ini? Dan separah apa sih penetrasinya di lapangan? Odengan itu sebenarnya kosakata lapangan buat uang pelicin, suap, atau biaya pengawalan burung. Yang sangat menarik di sini adalah data dari investigasinya Burung News. Berdasarkan wawancara dengan juri, peserta, dan EO, estimasinya mencapai 90 hingga 95% juri pernah menerima odeng. Hah? Tunggu. 95%? Itu kan mayoritas absolut. Iya, ini bukan lagi anomali. Ini tuh udah jadi sistem operasi standar mereka. Gila. Aku coba bayangin praktiknya di lapangan nih. Ini ibarat kamu pergi ke restoran, tapi alih-alih pesen makanan dari menu rahasia, kamu malah pesen trofi juara 1 ke pelayannya. Tapi gimana cara transaksinya? Nggak mungkin kan mereka main kasih amplop tebal di toilet arena lomba gitu aja? Oh, jelas. Jauh lebih terstruktur dari sekedar amplop di toilet. Praktek ini melahirkan profesi-profesi baru yang nggak resmi. Contohnya, ada yang namanya striker. Striker? Kayak di sepak bola. Fungsinya mirip-mirip agen lobby kalau di dunia politik. Makelar yang menjembatani antara bos pemilik burung dan tim juri di lapangan. Striker inilah yang nego soal tarif pengawalan. Entah itu butuh DP di depan atau pakai sistem salam tempel. Salam tempel itu maksudnya bayar kalau udah pasti menang aja. Betul, bayaran penuh dikasih. Cuma kalau burungnya berhasil juara. Bahkan ada modus yang jauh lebih halus dan nilainya fantastis, yaitu pakai skema markup harga burung. Sebentar, markup harga gimana maksudnya? Jadi bayangkan, seorang juri punya burung yang harga pasarnya cuma 1 juta rupiah. Tiba-tiba ada bos peserta lomba yang beli burung si juri ini dengan harga 10 juta atau bahkan 100 juta rupiah. Oh wow, paham aku arahnya. Ini persis kayak pasar seni lukis kelas atas kan? Pas ada miliarder beli lukisan absurd harga miliaran, dia kan sebenarnya bukan lagi beli kanvasnya. Tepat, burung itu cuma instrumen transaksi yang kelihatan sah di mata publik. Yang sebenarnya dibeli sama sang bos adalah loyalitas juri tersebut, beserta jaringan pengaruhnya di I.O. Bos itu punya ekspektasi, si juri bakal terus mengamankan posisi burung-burungnya di kompetisi. Ini bener-bener mafia yang dibungkus hobi akhir pekan. Dan di titik inilah perspektif dari Haji Fatir terasa ngena banget. Beliau nyebut kalau odengan ini berakar dari rasa nggak percaya diri dan ego telanjang dari pemilik burung. Mereka memaksakan kemenangan pakai uang. Iya, dan Haji Fatir pakai metafora yang gelap tapi akurat. Beliau menyebut tindakan ini sebagai membunuh teman sendiri. Membunuh teman sendiri? Maksudnya karena dia ngerusak lombanya. Karena dia mengkhianati komunitasnya. Nilai tukar di hobi ini kan bukan rupiah, tapi rasa bangga, sportivitas, dan kekaguman dari merawat burung. Ngerawat burung itu susah loh, butuh konsistensi berbulan-bulan. Ketika ada orang yang menang cuma karena tebalnya amplop, dia menghancurkan jerih payah kawan-kawannya. Dia memburu esensi hobi itu sendiri. Masuk akal banget sih. Tapi logika ini bikin aku penasaran deh. Kalau 90% juri terindikasi kotor, terus semua orang tahu soal striker ini, kenapa penghobi yang beneran jujur nggak boikot aja? Kenapa mereka masih ngegantang burungnya di lomba yang jelas-jelas curang? Karena sistem ini udah mengakar kuat, ada ilusi pilihan dan tekanan gengsi yang besar. Pemain yang idealis ini merasa terjebak. Kalau boikot, kualitas burung luar biasa yang udah mereka rawat nggak akan pernah dapat pengakuan formal. Iya juga sih.
Butuh panggung kan mereka? Betul. Dan kalau ada yang coba masuk komite buat ngebersihin penjurian dari dalam, sistem ini punya antibodi yang agresif. Sistem bakal langsung nyingkirin orang itu. Selama gengsi masih dicari, kasino curang ini nggak akan pernah sepi. Oke, itu ngejelasin kenapa pemain lama akhirnya pasrah ngikut arus. Tapi gimana ceritanya kalau ada pendatang baru yang nggak ngerti aturan mafia ini, masuk bawa uang gede dan ambisi viral? Nah, ini ngebawa kita ke skandal yang paling viral belakangan ini. Skandal Gus GNS. Kasus Gus GNS ini jendela yang sempurna banget buat ngelihat gimana suap konvensional berevolusi pas ketemu era media sosial. Buat kamu yang mungkin belum familiar, Gus GNS ini tuh peternak burung dan content creator. Biasanya dia cuma main di kelas latberan atau latihan bersama, yang levelnya lokalan gitulah. Tapi di tahun 2024 dia tiba-tiba turun ke lomba nasional di Viking Arena. Dia bawa rombongan besar kan waktu itu? Iya, bawa 3 mobil. Dan bawa burung prospek seharga 30 juta namanya Aji Muko. Tapi bukan harga burungnya yang meledak di internet, melainkan bocornya aliran dana 18 juta rupiah yang dia keluarin khusus buat ngatur lomba. Dan publik otomatis mikir, wah ini pasti Gus GNS nyuap juri lapangan 18 juta buat menangin burungnya. Nah, disinilah letak plot twistnya. Publik ternyata salah tebak. GNS sendiri yang ngebongkar secara gamblang kalau uang 18 juta itu sama sekali nggak pernah nyampe ke kantong juri sepeser pun. Berarti uangnya lari kemana? Jadi, GNS ini kan ngaku dia nggak paham soal jalur ordedengan. Dia cuma nyuruh perawat burungnya, sebut saja inisialnya Slamet, buat nyari cara gimana peternakannya bisa viral di nasional. Dan tebak siapa yang dihubungin sama Slamet? Bukan panitia, bukan juri, melainkan seorang MC lomba. Master of Ceremony, orang yang cuma pegang mic di lapangan. Betul, MC lomba. Mereka negosiasi lewat video call dari buka harga 20 juta sampai deal di angka 18 juta. Dan gilanya, ini semua dikedokkan dengan istilah kolaborasi konten. Wah, ini pergeseran target yang manipulatif banget ya. Terus apa aja isi kesepakatan kolaborasi itu? Ada 3 request utama dari GNS, burungnya harus dijuarakan nomor 1, harus dikasih tanda bintang atau nominasi, dan prosesnya dijadikan konten video promosi. Ini memunculkan pertanyaan penting, apakah ini kecurangan olahraga, match fixing, atau cuma sekedar biaya marketing? Karena GNS berdalih, dia cuma bayar agensi buat promosi. Iya, GNS mikirnya trofi juara 1 itu ya cuman sekedar alat peraga visual buat konten TikTok atau Instagramnya. Tapi yang bikin aku heran, gimana ceritanya seorang MC bisa menjamin burung itu juara? Kan MC nggak pegang kertas nilai juri. Jangan salah, MC di arena burung itu bukan sekedar pembaca acara, dia itu sutradara lapangan. Dengan uang 18 juta, MC bakal terus-terusan nyorot burung GNS lewat mic. Dia ngomong, wah lihat tuh gantangan nomor sekian, kerjanya mewah. Oh, jadi dia menggiring opini penonton ya? Persis. Dan pas fokus penonton tersedot ke sana, juri ngerasa tertekan sama narasi MC. Juri dipaksa untuk menyelaraskan nilai mereka sama kebenaran yang lagi diteriakkan lewat speaker. Ini tuh oldengan pakai manipulasi psikologi massa. Bener-bener gila. Berarti ekosistem kecurangan ini udah melibatkan panitia hiburan sama MC juga. Tapi ada satu hal lagi yang bikin aku mikir keras soal kasus ini. Soal rasionalisasi. Gimana caranya pelaku-pelaku ini nyari celah logika buat membenarkan kecurangannya? Di dalam psikologi, ini namanya disonansi kognitif. Otak manusia itu bakal bikin narasi pembenaran atau moralizing biar tindakan abu-abu terasa kayak tindakan heroik. Lomba burung itu haram kalau hadiahnya dari uang pendaftaran. Itu kan masuk kategori judi. Tapi GNS punya logikanya sendiri buat nyulap lomba ini jadi makruh, alias dibenci tapi boleh dikonsumsi. Gimana tuh mekanisme pembenarannya? Jadi dia ikut kelas eksklusif yang isinya 24 burung. GNS bilang, unsur judinya hilang asalkan ada satu aja tiket yang dibayarin sama panitia. Kalau satu gratis, uang hadiahnya jadi suci lagi menurut dia. Belum kelar di situ, dia juga janji kalau menang hadiah 8 juta rupiah, dia cuma ngambil 1 juta buat balik modal, sisanya disedekahin ke peserta pinggiran. Wah, ini contoh paling sempurna dari moral licensing. Pas dia ngerasa bakal sedekah kayak Robin Hood, otaknya ngasih izin ke dirinya sendiri buat ngelanggar etika. Dia bikin aturan agamanya sendiri supaya tetap dapat exposure tanpa ngerasa jadi penjahat. Dan moral licensing ini bukan cuma dipakai peserta loh.
Pas aku baca sumber dari juri di Lintas Hobi, ternyata juri juga punya tameng mental yang sama. Mereka menyebut prinsip mereka ini pasukan berani mati. Iya, juri-juri ini terang-terangan ngaku kalau mustahil buat bersih dari amplop titipan. Tapi mereka ngakunya tetap menjaga profesionalitas. Profesionalitas dari mana coba? Orang mereka udah nerima duit sebelum lomba mulai. Nah, profesionalitas versi mereka itu, mereka akan memenangkan burung titipan bos, tapi dengan satu syarat mutlak. Burungnya harus benar-benar kerja dengan baik pas di lapangan. Kerja tuh maksudnya berkicau dengan durasi dan volume bagus gitu kan? Tapi tunggu deh, kalau ada 3 burung yang semuanya kerja bagus, udah pasti juri milih burung punya bos yang bayar kan? Keadilannya di mana? Emang nggak ada keadilannya. Syarat burung harus kerja itu murni soal insting bertahan hidup juri. Bayangin kalau juri nekat menangin burung yang diam aja kayak patung, sementara penonton berdiri beberapa meter dari situ. Oh, pasti bakal diamuk masa tuh juri. Betul, bisa dilempar botol mereka. Jadi dengan syarat lumayan bagus itu, mereka cuma cari aman dan ngelindungin karir mereka dari kerusuhan sambil tetap bisa ngantongin uang pelicinnya. Gila, ngerasa jadi hakim bijak padahal cuma cari selamat. Terus ngelihat benang kusut dari peserta MC sampai juri ini, ada nggak sih cara mutus rantainya? Tim Kristal Indonesia sempat ngasih solusi yang menurutku logis, tapi butuh perombakan total. Dan ternyata bukan sekedar nyita HP juri. Iya, karena sistem security administratif bakal selalu runtuh sama kolusi manusia. Kunci buat ngebongkar inerti hidangan ini menurut Kristal Indonesia adalah menghentikan budaya teriak di lapangan. Nah, ini buat kamu yang belum pernah ke arena, suasananya tuh kaos banget. Ratusan orang di pinggir lapangan teriak-teriak nyebut nomor burungnya. Dan kekacauan suara itu yang jadi selimut buat juri yang curang. Saat bising, juri punya alasan nutupin suara burung titipan yang jelek, tapi kalau aturan silent atau hening absolut, Suara burungnya bakal kedengeran semua dengan jelas kan? persis, transparansi audio, kualitas sejati nggak bisa dimanipulasi dalam keheningan. Nggak ada juri yang berani ambil resiko mempermalukan dirinya sendiri di depan publik yang sama-sama dengar suara burungnya jelek. Wah, penelusuran kita hari ini luar biasa dalam ya. Dari bayangan hobi yang menenangkan, kita malah membedah anatomi korupsi yang kompleks. Kita lihat ego yang melahirkan obdengan, yang merusak komunitas. Dan dari kasus GNS, kita tahu uang pelicin berevolusi jadi biaya kolaborasi konten untuk manipulasi narasi demi validasi medsos. Semuanya kembali lagi ke struktur insentif manusia, baik itu di sangkar burung atau di industri korporat. Jadi, apa makna dari semua ini? Buat kamu pendengar, di balik industri yang kelihatannya polos dari luar, selalu ada ekonomi bayangan, makelar, dan moral licensing yang rumit. Sadar akan hal ini, bikin kita lebih waspada baca aturan tak tertulis di sekitar kita. Dan ini ninggalin satu pemikiran provokatif buat direnungin. Kalau kepuasan dari sebuah hobi nggak lagi dilihat dari aktivitas organiknya, melainkan dari prestis digital yang dibeli dengan uang, apakah kita masih ngejalanin hobi? Ataukah kita tanpa sadar cuma jadi figuran tak berbayar dalam mega industri pay-to-play yang udah disetir sama makelar dari awal? Pertanyaan yang wajib banget dijawab dengan jujur sebelum kita bakar uang dan waktu di kompetisi apapun. Terima kasih udah ikut mikir keras membedah isu ini bareng kita hari ini.